This is Ideas Session. We will have an in-depth talk about creative ideas from our guest's perspective. Presented by Space Ideas. Hai guys, welcome back to Idea Station with Mighty Tiny. Kali ini balik lagi sama aku Ardita, gak sama Arazi. Dan kali ini juga Idea Station suasananya lagi beda banget karena kita lagi main-main di kantor salah satu lokal brand Bandung. Yaitu kita lagi di kantor Visual Bag di Jalan Banda. Dan aku juga nggak sendiri aja di sini. Aku kedatangan 3 narasumber yang keren-keren di sini. Di sini ada Kabimanyu, ada Indi, dan juga ada Bang Zaim. Halo Ardita. Nah, Bang Zaim ini kan Head of Commercial dari Visual kan ya? Nah, mau nanya nih, apa kabar dari tiga-tiganya? Alhamdulillah. Sehat. Bang Zaim gimana, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih, kesibukannya lagi sibuk apa sih sekarang gitu? Lagi masa pandemi Siapa ini. dulu nih? Satu dulu. Yang sibuk. Dari yang paling sibuk ya? Paling sibuk Paling tuh sibuk. Saya yang kamu. sibuk. Enggak, aku mau tidur. Bohong. Bangun tidur, bangun tidur gitu. Bangun tidur. Kalau Indi apa nih sibuknya? Sama sih. Gak deh. Aku kuliah. Kuliah. Online dari pagi sampai sore, webinar. Enggak, maksudnya Sibuk banget ya? aku Sibuk ya? webinar gitu kan. Wajib dari mata kuliah, bukan aku ngisi webinar. Oke, terus. Kuliah di mana ini? Aku di UPI. Jurusan? Kelihatannya apa nih? Apa? Tebak. Sastra. Pinter kali lah aku. Enggak. Apa nih? UPI lagi. PAUD. Oh, PAUD. Jadi guru TK. Kalau Bang Zain nih sibuk apa nih sebagai Sibuk kerja. Sibuk kerja ya Kerja. kan. Aku sering nih ketemu Bang Zain kan, dia sibuk banget kan. Sibuk banget, pokoknya banyak kerjaan kan. Wah, lupa ya. Nah, kan kalau misalnya Bang Zaim sendiri kan di sini pasti ngurus di Visval kan. Dan kalau misalnya dari Kak Abim sendiri kan, setahu aku kan punya local brand juga ya, punya Oke, clothing iya. dari Mr. Sailor. Dan kalau misalnya Indi juga kebetulan lagi baru keluar brand fashion, brand apa tuh? Brand lipstick kan, Iya, sama lipstick. kakak-kakaknya, lip gloss. Nah, aku Beli mau ya, nanya guys. nih, kalau misalnya dari Kak Abim sendiri sama Indi, kalau misalnya dari Mr. Sailor sama lip gloss tuh apa sih gitu? Mau dijelasin lagi gitu ke Oke. yang nonton? Kalau aku dulu ya, kalau ngomongin Sailor, brand baru sebenarnya. Masih bayi lah. Masih Belum bayi. bisa jalan sama sekali, belum bisa apa-apa. Tapi apa ya? Begitu terjun ke dunia ini, dihadapkan dengan apa yang lagi kita hadapin bareng-bareng ya ini. Tidak mudah juga, jadi tapi langsung apa ya, kayak langsung dapat pelajarannya. Oh, ternyata emang harus pelan-pelan, memang harus gini. Jadi ada untungnya, ada plus minusnya lah. Sebenarnya kalau si Sailor mah apa ya, nggak banyak ceritanya, belum banyak ceritanya lah. Tapi dalam waktu dekat ini dia akan melakukan kolaborasi dengan satu brand. Padahal Sama aku kan. pikir-pikir dulu ya. Sialan. Gitu lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi tinggal tunggu aja kolaborasi Iya, dari betul. Mr. Sailor ya. Kalau misalnya ini nih, kenapa sih meluncurkan lip gloss gitu? Kalau singkat cerita, aku bertiga, aku Teresa Terin itu emang suka banget sama lip matte, suka banget sama lipstick. Terus meskipun kita tuh nggak dandan, tapi cewek-cewek pasti pada ngerti lah, lip itu Iya. pasti harus kan. Kebutuhan avoid, sehari-hari ya. gitu kan biar nggak pucat. Lalu kan kita sering banget kayak beli brand lip matte dan segala macam, lip cream dan warna-warna yang udah ada tapi dibeli lagi, jadi boros kan. Terus kayak kita beli lagi, terus kayak lagi santai-santai, kenapa kita nggak bikin sendiri aja daripada kita boros terus memperkaya orang lain, mending memperkaya diri sendiri. Kayak gitu. Tegas ya. Boleh keluar dari obrolan ini. Ya kan, kayak gitu ya singkat ceritanya. Terus akhirnya karena Teriri juga pinter desain bla 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 idenya gitu kan, lebih banyak daripada aku sama Teresa, kita kayak sharing tak akhirnya jadinya Jadi ada lipstick lip lah keluar gloss. dan Beli baru ya, keluar. ada 4 shade. Oh, boleh, silakan kalau mau promosi Nih, dulu. ini saya lagi pakai di ombre. Jadi beli ya, guys gitu. Nah, kalau misalnya untuk Bang Zaim sendiri nih, kan
sebenarnya kan mungkin Visval udah terkenal ya di Bandung. Wih, makasih loh. Tapi pengen tahu juga sebenarnya Visval tuh dari kapan sih gitu? Sebenarnya Visval pertama berdiri itu 2014. Jadi dulu brandnya sebenarnya namanya tuh Bonjour. Tapi pas didaftarin buat paten merek ternyata udah ada yang pakai karena kan umum banget si Bonjour. Makanya akhirnya si kata Visval tuh dipakai. Yeah. Sebenarnya kenapa ke Visval karena memang dari visual sih sebenarnya. Dulu kan lagi rame baru booming Instagram 2014 ya. 2014 ya. OOTD dan segala macam. Terus kita pengen ngaitin produknya sama visual penggunanya, makanya si visualnya diplesetin dikit lah gitu. Jadi Visval lah lahir gitu. Sekarang momentumnya tadi Abim juga udah mention, kita lagi coba di pandemi ini lagi coba mengusahakan banyak hal nih. Salah satunya kan Visval jalan bareng sama Abim sama Indi juga kita kolaborasi produk gitu. Nah kan kalau misalnya berarti Visval udah jalan tahun ke-6 ya. Iya. Dan aku juga lihat sih di Visval tuh kan kayak advertise-nya benar-benar ada di mana-mana kan, dari Instagram dan lain-lainnya kan. Dan sampai aku pun lihat kan di Instagram ada Visval. Nah, kebetulan kan kenapa di sini ada Bang Zaim, Indi sama Kak Abim, dan kebetulan tadi juga Bang Zaim udah mention, jadi sebenarnya Visval tuh lagi kolaborasi kan sama Indi dan Kak Abim ini. Nah, sebenarnya dari Bang Zaim sendiri nih sebagai partner Visval, aku pengen tahu juga sebenarnya kenapa sih memilih Indi dan Kak Abim untuk bekerja sama atau kolaborasi sama si Visval gitu. Kalau alasan utama sebenarnya mungkin bisa ke tadi kita tuh salah satunya adalah pengen coba cari cara gimana caranya di pandemi ini tuh kita bisa tetap bergerak gitu, tetap ada aktivasi yang sifatnya tapi value-nya cukup tinggi gitu. Nah terus kita rasa momentumnya juga tepat. Teman-teman dari Jurnal Risa juga represent banget represent banget lokal sebagai content creator gitu. Kita juga ada di mungkin kurang lebih scene yang sama gitu. Kita di kota yang sama dan Zaim dan tim merasa kayaknya cocok nih personalnya Abim, personalnya Indi untuk bisa kolaborasi bareng sama brandnya Visval. Jadi kita kayaknya 3 bulanan ya pas dari awal ngobrol kita coba diskusi panjang banget sih. Kayak misalnya Abim karakteristiknya lebih suka produknya seperti apa, warnanya kayak gimana. Indi juga ya pengennya warnanya kayak lebih yang indie banget gimana gitu, shape-nya gimana. Akhirnya dari berbagai macam diskusi pada akhirnya keluarlah si produk kolaborasi yang kemarin. Jadi sebenarnya melalui proses kolaborasinya juga panjang Itu cukup panjang 3 bulan. Boleh cerita nggak nih kalau misalnya dari Kak Abim sama Indi sendiri proses waktu kolaborasinya, kenapa memilih dari warna, misalnya warna yang dipilih untuk diluncurin segala macam tuh kenapa milihnya kayak gitu kalau dari masing-masing gitu. Aku dulu ya. Kalau misalkan dari aku sendiri, aku gak terlalu suka warna monokrom. Kadang-kadang aja pakai ya kalau emang lagi mellow gitu kan. Lagi menunjukkan mood ya bajunya. Iya kan kayak gitu. Kayak sekarang gitu kan. Lagi mellow. Sedikit. Terus gimana nih? Terus aku suka banget sama hal-hal yang berbau warna pastel, yang warm gitu, tapi tetap warna-warni. Nah, kenapa tercetus akhirnya? Ini salah satu warnanya. Salah satu warnanya ya. Ada 3 yang aku ada 3 warnanya. Kenapa warna-warni? Karena daily OOTD aku pasti ada warna yang tring gitu, yang jerengnya, ada yang jerengnya, senternya gitu poinnya. Kadang juga aku pakai kalau misalkan lagi happy atau gimana tuh dari atas sampai bawah tuh ya full color, sampai sepatu gitu kan. Jadi aku aku lagi serius ini. Ya. Terus akhirnya kita Saya balik peraga akhirnya ketemu sama kakak-kakak mau gimana modelnya, mau gimana warnanya. Akhirnya aku keluarin apa yang aku mau, gini sampai akhirnya dibikinin lah yang warna-warni. Jadi itu sesuai banget lah ya sama Sesuai personalnya sama Indi aku. ya. Ada pink, ada kuning, ada yang kayak lebih apa ya, lebih bisa buat cowok ceweknya yang ada terokatanya gitu. Ada yang pink banget, ada. Jadi meskipun colorful juga bisa masuk ke semua gender lah ya. Iya, dari yang betul. pilihan Indi gitu. Kalau dari kalian sendiri nih gimana?
kenapa pemilihan warnanya mungkin seperti itu. Oke, sebelumnya lagi nggak bawa produknya, buat editor ya ada di sini gambar 1, 2, 3, ada 3 warna. Tugas tuh Itu editor produknya ya. ya, tuh, ting 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 gitu, harus pakai efek gitu suara ya. Jadi kata Zaim tadi emang kita ngobrol ya, lumayan cukup lama gitu, awalnya ketemu dulu, kita ngobrol, kita sharing soal kerjasamanya kayak gimana dan lain-lain. Akhirnya menuju pada ini mau kayak gimana nih produknya. Sama sebenarnya brainstormnya kayak Indi tadi, lebih apa ya, Abim tuh kayak gimana sih, ditanya kayak gitu kan kita tuh, Abim tuh sukanya apa sih, lebih suka nggak lebih ke warna, awalnya mungkin sukanya apa, dilihat dulu. Kayak aku tuh ngejelasin kayak aku suka apa ya, kayak vintage cantik-cantikan gitulah, tapi akhirnya menyesuaikan sama pasar sekarang ya. Kita nggak mungkin bikin yang bener-bener tas jadul gitu yang dibawa bapak-bapak Kayak guru-guru koper, SD gitu kan, nggak tuh mungkin. kotak gitu ya. Iya. Pada akhirnya jadilah lebih ke yang dominan tuh di warna ya. Warna-warna yang memang si visual pun sebelumnya belum pernah ya, misalnya belum pernah ngeluarin warna-warna itu gitu. Jadi memang apa namanya, pas kemarin collab sama Abim sama ini juga sebenarnya jadi learning juga sih buat kitanya gitu. Soalnya warna-warna yang keluar tuh sebelumnya Belum kayak ada ya? belum pernah dipakai gitu yang spesifik itu gitu. Jadi baru banget gitu. Lagi yang warna Apalagi aku yang ini ya. ya, yang ini Iya, dan tuh aku lihat itu pastel. unik banget gitu kan, warnanya tuh kayak lucu-lucu banget gitu loh. Maksudnya kayak tabrak warna tapi tetap cocok gitu Betul, kan. Jadi emang pengen sekalian ngasih tahu juga bahwa sebenarnya teh nggak apa bisa keluar dari batas yang sebelum-sebelumnya gitu. Apalagi kita coba kolaborasi sama partner yang memang juga punya preferensi pribadinya sendiri. Jadi kalau kita ngeblend, kayaknya ini bisa jadi apa, produk yang oke gitu. Jadi terobosan baru untuk visual juga lah ya. Nah, terus kalian bahas-bahas proses nih, kira-kira dari semuanya selama perjalanan proses tuh ada kendala nggak sih selama ini dalam kolaborasi ini gitu? Dari tiga-tiganya nih. Sempat ada kendala nggak, atau misalnya ada apa gitu selama pandemi ini juga kan sebenarnya ada mungkin ada kendala gara-gara pandemi atau apa gitu. Sebenarnya kalau yang kendala yang wah banget nggak ada, paling mungkin proses penyesuaian aja. Proses Karena kan penyesuaian pasti ya. nggak mungkin langsung ketemu di tengah-tengah gitu. Baru ketemu tiba-tiba ini Abi sama visual langsung tiba-tiba kayak gini deh gitu. Nah, paling di penyesuaian itu pastilah di visual juga pasti akan ada kompromi, di Abi juga pasti akan ada kompromi, di ini akan ada kompromi. Tapi mungkin fokusnya tetap balik lagi gimana caranya kita kasih statement sih. Sebenarnya di masa-masa yang sulit ini tuh kita masih bisa loh bergerak atau bikin hal yang baru, hal yang lain gitu, melebihi batas-batas yang sebelumnya. Jadi sebenarnya hal-hal kecil kolaborasi ini tuh pengennya tujuannya dampaknya besar ya untuk betul. bagian dari visual, bagian dari pribadi, dari bagian tim jurnalisnya juga gitu. Terus aku juga mau nanya sih, kalau misalnya kan lagi masa-masa kayak gini tuh, dengan kolaborasi ini tuh sebenarnya tujuan yang pengen dicapai dari kolaborasi bareng sama visual dan Kak Indi dan Kak Abim tuh apa gitu sebenarnya, dan targetnya juga apa gitu, atau moto mungkin yang mau disampaikan gitu. Boleh nih. Enggak sih, kalau aku pribadi lebih ke ketika visual misalnya ngajak kerja sama atau kolaborasi di kayak mikirnya ini lagi kondisi kayak gini, ada satu brand yang ngajak kolaborasi gitu, nggak main-main kan, itu bukan hal yang mudah juga kan. Di saat-saat kayak gini orang tuh pasti cari aman, orang tuh pasti kayak gimana nih, tapi lebih ke ini bisa jadi contoh nih, salutnya gitu, kayak visual tuh bisa jadi contoh buat brand-brand lokal lainnya ketika pandemi, ketika kita memang harus memutar otak dalam kondisi yang kita semua tidak bisa duga, tapi dia benar-benar kasih contoh kayak ya ini yuk bisa yuk gitu. Karena kalau nggak coba nggak tahu kan jawabannya kayak gimana. Jadi ya jedar gitulah intinya pokoknya. Dan pokoknya akhirnya tapi bagus kan ya, maksudnya kayak dilihat juga, aku kan manteng-mantengin kan visual nih, terus pas aku lihat kayak collab-nya berarti kayak wah banget kan, dan hype-nya pun mungkin orang-orang pun langsung pada tertarik banget kan dengan kolaborasi ini gitu. Betul. Sekarang tuh sebenarnya udah mulai jalan dari pas 11-11 itu ya. Kita Mulai dari jalan tuh 11-11 ya? dari bulan kemarin. Ada momentum 11-11 juga, kita launching di situ. Waktu itu respon di sini juga. Ada beberapa media nasional juga. Sampai saat ini sih sebenarnya respon dari masyarakat tuh cukup oke. Baik dari yang beli ataupun memang yang nanya gitu. Yang nanya pasti lebih banyak daripada yang beli. Pun juga kayak ada beberapa pihak yang pengen kayak ngajak kerjasama.
Kayak misalnya kemarin Shopee tuh sempat ngajak pengen eksklusif dong nanti kalau misalnya launching lagi sama Indie atau ada aktivasi apa, pengen mereka dilibatkan gitu. Jadi sebenarnya kan ini tuh menarik beberapa pihak lain juga Ya. gitu. Jadi menurut saya ini sampai saat ini masih positif ya, Masih baik dari yang positif, beli ya. ataupun impact yang dihasilkan gitu. Terus kan kalau misalnya sekarang berarti kan banyak banget orang-orang yang tertarik ini nih, dan sekarang juga sebenarnya kan Visva dan Lip Gloss sama Mr. Sailor juga kan salah satu bagian dari local brand Betul, nih. Dan emang sekarang local brand Indonesia juga nggak kalah bagus sama barang-barang keren. luar Yes. kan. Nah, sebagai pihak-pihak yang bergerak juga di bidang local brand, aku pengen tahu banget dan kan support banget local brand juga nih, pendapat dari masing-masing sebenarnya untuk meningkatkan pengguna-pengguna untuk orang-orang pakai local brand tuh gimana sih gitu? Gimana nih? Bang Zain boleh? Mikir dulu. Berat ya? Iya berat. Agak berat ya. Gimana Lumayan nih? berat ini Itu pertanyaan. berat. Kenapa harus pakai local brand? Iya, dan Sebenarnya kalau harus ngasih alasan, kita kan pakai sumber daya kita sendiri. Kalau misalnya mungkin Visva, nanti mungkin Abi Iya. bisa nambahin, ini juga bisa nambahin. Kalau di Visva sendiri sebenarnya kita pakai resource itu benar-benar semuanya lokal di sini gitu. Dan dari mulai supplier, vendors, terus orang-orang yang kerjain di belakangnya, bahkan mungkin part-part kecil gitu yang terlibat tuh semuanya kita resource dari sini gitu. Dan apa namanya, Zain kira kenapa harus pakai, bukan berarti gaya-gayaan Iya, oh ini karena ini lokal gitu, tapi sebenarnya dari sisi kualitas sebenarnya ada perkembangan menurut kita ya dari tim Visval, kita juga terus improve gitu. Apalagi beberapa tahun ini tuh brand lokal banyak banget yang apa namanya secara exposure justru mengalahkan brand-brand udah mulai multinasional banyak yang banget datang ya. ke sini gitu. Dan apalagi sekarang juga mungkin bisa lihat di Instagram, di YouTube dan segala macam, merame banget gitu hype-nya si brand lokal. Mungkin kalau dari Visva sendiri lebih menitik beratkan kita pakai resource orang asli sini. Kita pakai pihak-pihak yang terlibat juga orang asli sini. Dan jadi merasa ini jadi cukup kebanggaan lah gitu, dimana kita kayak berdikari gitu, kita produksi sendiri, kita jual dan yang pakainya masyarakat kita sendiri gitu. Jadi kita secara tidak langsung itu ngebantu negara juga sebenarnya untuk bisa ningkatin ekonominya gitu, karena diproduksi sendiri, dikonsumsi sendiri, jadi kayak berdikari gitu. Jadi benar-benar kalau visual tuh benar-benar banget buatan lokal Indonesia banget, dan benar-benar semuanya produce ternyata benar-benar pakai dari Indonesia semua ya. Nah kalau misalnya dari Mr. Sailor dan Lip Gloss sendiri nih, kira-kira gimana? Dari Indi dan Kak Abim nih? Aku mungkin lebih ke, tadi udah Zain jelasin semua, mungkin lebih dari sudut pandang lain ya. Ketika kondisi kayak gini kan nggak mudah ya buat semua orang, menurut aku buat semua orang tuh ini kondisi yang memang tidak mudah gitu. Ketika kalian mungkin tidak punya akses untuk membantu orang lain yang ada di negara kalian sendiri, cara termudah tuh ya beli lokal gitu. Banyak orang-orang yang bisa dihidupi dari situ. Karena nggak bisa kalian lihat cuma dari atas doang. Oh yang punya brand itu ini dia mah banyak duit dan lain-lain bla bla bla. Tapi lihat ke bawah-bawahnya banyak orang-orang yang dipekerjakan dan dia menggantungkan hidupnya di situ. Ya, itu kalian bisa bantu dengan cara itu mungkin. Kalau ini nih gimana? Kalau aku apa ya, mungkin udah terjawab juga dari Kak Zaim sama Kakak. Terus kalau aku pribadi kenapa aku suka banget sama lokal tuh lebih unik-unik gitu. Ya, bener-bener apapun sih. segala macam, dari warna, dari jenisnya, bentuknya, semuanya tuh pengemasannya tuh pasti unik banget. Dan lokal brand karena di kota sendiri, di negara sendiri, untuk pengirimannya tuh pasti Lebih cepet ya? cepet gitu. Iya, Aku kan bener-bener. orangnya nggak Nggak sabaran sabar. gitu kan. Kerasa lah kalau kalian beli di e-commerce di luar gitu kan, pasti lama, Berminggu-minggu bahkan bulan, sampai kan. berbulan-bulan sih. Kalau lokal brand udah cepet, lucu, banyak modelnya, harganya mungkin pas Lebih juga di affordable, kantong gitu. Jadi ya udah gitu. Hampir semua apa ya, baju apa yang aku pakai tuh Local brand. lokal brand. Bagus, jadi sebenarnya di balik local brand itu sendiri juga bukan cuma buat fashion atau apa, tapi di balik local brand itu sendiri juga kita sebenarnya local brand tuh ya mau membantu Ya. orang-orang lagi, terkhususnya ya masyarakat Indonesia dan khususnya Bandung lah ya, untuk mereka lebih bantu orang lain dalam di masa susah kayak gini kan. Kita mikir jauhnya, ketika kita beli
apa ya, barang brand luar yang memang sangat terkenal dan harga fantastis gitu. Iya. Kita sangat bangga pakai itu tuh, bangga banget gitu. Mikir jauhnya, kenapa kalian nggak coba berusaha apapun gitu caranya si brand kita atau nama negara kita tuh bisa sekeren Bisa barang yang kita dibuat pakai sekeren barang juga itu. kayak gitu. Kayaknya kalau dari jurnal riset sendiri, dari viewers juga pasti ada minimal ASEAN lah. Betul. Pasti Iya, ada yang di ada. luar juga kan, Singapura, Malaysia gitu. Pasti ada ya. Ya, visual pun sama. Kemarin tuh kita dapat request gitu. Kita coba apa namanya di Singapura sama Thailand. Jadi kayak depsternya di sana. Oh, gitu. jadi Mereka request gitu. Terus kita coba kirim dengan skema tertentu ya, kayak consignment lah kurang lebih. Kita kirim ke sana dan responnya juga cukup bagus. Jadi sebenarnya produk asli kita. Ini kita ngomongin spesifik baru Bandung doang ya. Iya. Itu tuh dilihat sampai kayak minimal ASEAN lah. Iya. Gitu. Itu juga kan jadi bukti bagus lah. Bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman untuk bisa ya sama gitu buat Berkembang. produk asli sendiri gitu. Iya. Jadi sebenarnya juga sekarang visual tuh udah mulai reach ke Ya, udah ASEAN mulai. ya. Oh, Dan nah. mungkin kalau di luar tuh ngelihat model tas kita something new Iya, gitu bener. Iya, ya. bener Kayak banget, mungkin bener di banget. mereka tuh nggak ada, terus lihat langsung kayak amazed dan pingin ngemiliki. Iya, dan bahkan kayak kan kadang masih ada ya orang-orang yang kayak local brand Iya. gitu kan, bahkan yang kayak gitu, tapi ternyata Soalnya bahkan pingin tak. ya kayak sebel gemes kan, dan bahkan sabar Bu, gitu. Dan bahkan malah orang luar yang ngerasa kayak malah jadinya jadi ngecengnya tuh bahkan orang luar gitu. Sedangkan kan kadang ada orang-orang Indo yang kadang Yang orang kesadarannya kita juga kayak sendiri. mikir gengsinya mungkin masih tinggi gitu. Sebenarnya nggak, jangan gengsi gitu. Orang luar pun juga malah ngelirik gitu, dan bahkan betul. pengen banget gitu. Mendingan beli apa brand lokal tapi ori daripada brand Iya, luar tapi palsu ya. bener Betul kan? Nggak kena komen. Sorry. Ada apa ini gitu. Nah, Jangan disensor ya tapi. Jangan disensor. Bukan minta disensor. bener kan, bener Iya, loh. bener. Mending lebih baik kita pakai local brand Iyalah. dibanding kita beli yang bermerek tapi Bener. palsu Betul, gitu betul. kan. Visual juga banyak kok yang niru kayak Oh iya? misalnya apa? Really? Even kita gitu. Itu di mana jualnya ya kalau boleh tahu? Iya. Oh, di- Jadi kita beli yang itu aja. Kita telusuri itu banyak gimana gitu. apa namanya yang niru, bahkan kemarin sempat ikut podcast di beberapa kampus gitu. Terus mereka tuh aware gitu, ini tuh ada KW-nya juga loh, even gitu brand lokal ya kayak kita visual ada juga brand KW. Terus ini gimana tanggapannya dari tim visual, tapi justru kita ngerasa loh ini tuh berarti bukti kalau apa yang kita lakuin itu worth it. Dilihat Kita gitu. sampai gitu. Iya, Dan ada benar-benar. pasarnya, berarti kan sebenarnya wah ini tuh bisa kita terusin gitu, bisa jadi inspirasi buat yang lain. Dan ternyata itu tuh maksudnya dengan nama Banyak. yang sama atau Iya, dengan nama misalnya yang sama, nama visual plek-plekan. juga mengatasnamakan visual. Betul, dengan blok-blokan dengan nama yang sama. Baru tahu loh aku, maksudnya Banyak. aku kira tuh dengan nama brand lain gitu, Iya. tapi niru Dengan nama model visual. yang sama gitu. Namanya doang atau sampai Sampai namanya. Sampai Jadi visual gitu. misalnya tas jenis apa misalnya yang indie misalnya, ya dia akan bikin plak-plakan banget. sama gitu, si tagnya juga sama visual. Dan ada, Ada. baru Tapi tahu banget loh. kalau itu Bahkan lokal brand loh itu. Tapi mencerminkan negara kita tuh berarti pinter-pinter ya. Hebat. Kreatif loh. Cuman arahnya yang salah. Arahnya, kreatifnya tapi agak ke arah yang salah Masih ya. tahu ya. Nah, Itu kalau kan jadi motivasi sih buat kita semua. iya sih. Jadi sebenarnya, jadi selama ini berarti ada yang niru tuh berarti orang-orang tuh juga aware sama visual kan. ada yang nyimak. Ada yang nyimak, ada yang merhatiin diem-diem tapi kok nyomot gitu. Dan kan banyak, ya. dan banyak. ya. Jumlah penjualan juga Baru tahu banyak. banget sih. Ya udahlah ya. Ya udah lah ya, mau gimana gitu. Nah kalau misalnya lagi sekarang nih, kalau mengurus masalah pandemi nih, kalau misalnya tantangan selama menjalankan bisnis fashion ya, terlebih fashion dan beauty lah, ada tantangan nggak sih? Ya pasti ada lah ya sebenarnya. Ada tantangan apa sih sebenarnya yang dirasa masing-masing selama menjalankan bisnis ini gitu? Kalau aku pribadi sih Sailor sih lebih ke memang masih meraba-raba, jadi belum berani ngambil langkah cepat gitu, jadi ngetes masih baru ngetes. Tapi ternyata ketika kita tahu memang apa ya, kayak ini takut nggak laku nih, adalah itu perasaan gitu ya. Cuman ternyata ketika udah jadi nih si produk tuh apa ya, kayak laku-laku aja gitu, abis terus gitu. Cuman tapi apa ya, mas, ketakutan itu tuh yang harus dilawan itu loh. Oke, berarti ada pasarnya sendiri, itu yang kita yang harus yakin sebenarnya gitu sih. Jadi masih ngulik di situ sih ya. gitu ya. Ternyata ada pasarnya gitu. Oh nggak semua orang nggak punya duit ternyata. Jadi masih tetap aja ada Iya. yang beli gitu kan. Kalau Banyak, dari tapi- Indi nih gimana? Sama sih kayak gitu, takut
Iya sih. Lu mah nggak mikir. Ya apa lagi Iya, ya nggak apa-apa, sama. sorry. Kenapa sih? Ada pertengkaran di sini. Jadi jangan bilang sama ya. Sama apa ya, takut nggak laku. Pastilah. Terus karena apa ya, aku agak baperan gitu ya, suka kalau ada kritik atau misalkan apalagi kayak Palu Gada. Wah. Ada jeda dulu nih. Oke. Mari kita lanjut. Apalagi Tim Prabu kayak Palu Gada, Aruna, dan kerennya beli guys. Oh masih ada itu? Jadi ini sebenarnya nih. Oh ya, berarti Masih kebetulan berarti ini tuh sebenarnya punya lokal brand apa aja nih? Coba dijelasin. Yang pertama banget aku punya gitu ya, bisnis sendiri itu Aruna. Apa tuh Aruna? Itu kerudung. Kerudung. Pashmina, aku suka banget pakai pashmina. Lalu ada Palu Gada. Di tengah-tengah Palu Gada ada Ludik, nanti Januari bakal Launching nanti. launching celana-celana kayak gitu, celana-celana gemes. Dan Aruna juga di bulan Januari nanti bakalan ngeluarin katalog baru. Oh, jadi stay tune gitu ya buat yang itu. Gitu. Terus sekarang juga ada lip gloss Ada lip gitu gloss, kan. gitu. Kalau struggle tadi yang kata kakak Banyak duit tanyain. juga kan. Kamu. Ternyata. Amin ya. Ternyata loh. Kan beberapa saat gitu ya, waktu awal-awal aku bikin tuh aku masih kayak megang jadi admin juga kan. Terus pas Aruna tuh pernah gak kekirim. Jadi aku tuh ngadain promo. Cuman kan karena aku kuliah, partnerku di luar kota juga. Jadi aku berdua. Partnerku tuh bukan orang Bandung, orang Jakarta. Jadi tektokannya cuma via media sosial doang. Ketika ada pengiriman, ke skip sama orang yang kerja sama aku, tapi itu emang ada kendala jadi nggak kekirim. Si Aruna itu banyak banget yang order, cuman bisa kekirim 1/4-nya. Terus gimana dong itu? Angus. Itu ya kendalanya. Dari situ aku takut, aku redup dulu Aruna, baru muncul lagi. Sekarang Pembelajaran juga lah ya sebenarnya. Kalau gak ada juga kayak apa ya, ini palsu Ada yang sampai gitu. kayak dibawa ke store-nya, kayak dicek gitu kayak Ada sakit aja banget gitu. hati aku, kayak Tantangan lah ya, Iya, bisnis itu pasti ada tantangan. aja yang kayak gitu kan. Kalau dari Visval sendiri ini gimana bang? Apa ya, mungkin yang apa namanya, yang paling dekat aja kali, yang baru kerasa pas corona. Ketika ya pandemi gini gitu, otomatis pasti yang paling kerasa banget tuh pasti penjualan akan berpengaruh. Iya. Gitu. Dan gak hanya Visval aja kan, yang lain juga. Kalau dari Visval mungkin kesulitan yang baru banget dialami itu, kita perlu penyesuaian ulang sih strategi, karena kan timnya udah banyak gitu, terus brandnya juga udah lumayan lama lah gitu, jadi perlu penyesuaiannya juga, nggak mungkin ekstrim gitu, nggak mungkin tiba-tiba gitu kan jual APD gitu, nggak mungkin kan. Iya, bener. Gitu. Nah perlu strategi yang tepat lah, jadi nggak yang terlalu pivot banget tapi bisa tetap sesuai sama core-nya kita gitu. Nah salah satunya mungkin kolaborasi kita bareng sama Abing sama ini, salah satu strateginya ya, karena memang kan kondisi kemarin cukup unik lah, kita perlu melihat lagi karena bukan hanya dari sisi penjualan, selain itu di sisi kerja sehari-hari juga jadi butuh penyesuaian. Karena kan ada protokol, social distancing dan segala macam, pasti akan ngaruh juga ke produktivitas gitu. Belum tentu semuanya bisa keep up sama new habit ini gitu, pasti perlu banyak penyesuaian. Jadi makanya perlu sering-sering diskusi lagi sama tim, ini bagusnya yang buat kolektif tuh gimana, karena mainnya kan tim, nggak sendiri-sendiri. Dan kan pasti juga di luar sana banyak banget orang-orang yang baru memulai bisnis kan pasti. Nah kan sebenarnya memulai bisnis di masa pandemi ini juga kan kayak susah-susah gampang lah ya. Nah untuk dari Kak Abim, Indi sama Bang Zaim sendiri punya nggak sih tips and trick untuk orang-orang yang mau memulai bisnis dan bahkan orang-orang yang pengen mempertahankan bisnisnya mereka nih gitu? Dari Indi nih boleh? Kalau dari aku sendiri, kalau Palu Gada nih ya, Palu Gada justru ada muncul berdirinya karena pandemi. Karena pandemi, awalnya Vales sama Adit, dia gimana caranya tetap ada uang jajan, bla 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 bla, akhirnya terjadi Palu Gada Tetap produktif gitu ya. gitu. Dan kalau Aruna
brand aku yang pertama itu karena itu tadi kayak sama kayak Ghost. Kenapa aku beli terus barang orang lain sedangkan aku tuh bisa gitu bikin itu sendiri dan jual ke orang-orang. Dan aku suka banget sama kayak promosi ini gitu aku suka banget kayak detail jelasin apa-apanya. Ya udahlah aku teh bikin aja dengan keberanian. Nggak tahu aku juga kuliah bukan di jurusan bisnis apa ya ala kadarnya, dibantu sama teman aku berani gitu. Ketika down dia yang nyemangatin, udah ini mah ada apa-apanya, udahlah ayo lagi. Jadi intinya berani lah ya. Iya, berani. Kalau misalnya dari Kak Bim nih, gimana? Apa ya, lebih ke kayak indie deh. Jadi aku tuh ngikutin banget indie tuh buka toko pas bener-bener lagi pandemi ya. Memang Iya kan kamu yang dia ya cerita nih ya. Aku buka. Gimana? Dia tuh bilang, "Ayo ngopi." Dia kan udah buka duluan kan. Gimana nih sebenarnya? Kalau boleh mungkin boleh kasih Di tahu hallway. gitu. Hallway, Kosambi, lantai 2. Kosambi. Ayo ngopi. Aku tuh lagi jalan gitu kan sama Vales. Ngopi. Vales Pas siapa ya? pas gitu, pas udah sampai Kosambi, sampai hallway kayak terus kayak yang ini kosong, ini masih kosong, belum ada yang sewa. Apaan aku bilang? Ya kan kalian mau awalnya nyewa. nggak akan Palugada malah ya, yang Aruna kepikirannya. Iya, kepikiran kerudung aku tapi kayak ini kurang masuk di situ kan. Terus akhirnya si Vales tuh langsung kayak ya udahlah iya, langsung dia tuh kayak gitu. Langsung Terus aku okein. kayak, hah, gila kali aku langsung gitu. Dia push. Akhirnya Muncul lah. muncul Dia itu bisa jadi jadi langsung. contoh lah. itu Iya bener-bener sih. orang-orang masih takut keluar, aku dengan Buka ya, santainya Palu gak ada. enjoy. Tapi maksudnya pas buka itu rame. Alhamdulillah. Alhamdulillah rame ya? Bisa jadi contoh jelasnya indie tuh memang yang backgroundnya mungkin bukan apa ya, dia nggak ngerti usaha sama sekali. Indie masih belasan tahun, si pacarnya dan temennya partnernya juga sama, bertiga ini dia yang orang yang memang kayak jauh lah dari circle orang-orang dagang gitu, maksudnya usaha Iya, dan iya, lain-lain. bener. Tapi nggak cuma ngomongin modal modal uang ya dalam artian, tapi ketika dia punya niat, maksudnya kayak niat dan pengen benar-benar usaha, ketika dia buka toko, terus aku tuh bilang di satu toko aja dulu, kondisi lagi kayak gini, kan nggak murah ya maksudnya nyewa toko kayak gitu. Dia nggak mau langsung 2 toko dan ternyata akhirnya Langsung 2 kayak toko gini. ya? Iya, Waduh. benar. Maksudnya lebih simpel ya, rezekinya mah udah ada yang ngatur, asal usaha gitu. Betul, jangan Ya, angkat asal sendiri. mau Asal kerja keras dan apalagi kuat ya. kalau udah maksudnya dari background orang tuanya yang mau kayak support gitu nih, kasih uang sok bikin apa, apalagi kayak gitu. Iya. Masa masih nggak mau Iya, gitu kan? udah dikasih fasilitas lah ya Iya, kasarnya harus gitu. mau gitu intinya. Betul tidak apa? Betul. Nah, kalau dari Keren banget. Bang Zaim nih gimana? Tadi bagus banget sih contohnya indie. Mungkin kok tadi kan tips ya, Ya. kalau misalnya mau ini. Mungkin kayak Abim dan Indi kayak terbuka aja gitu. Kayak misalnya contoh tadi kan kayak Indi terbuka banget gitu kan. Ya Abim bilang basicnya bukan orang bisnis, tapi ngeberaniin dulu gitu, motivasinya tinggi gitu untuk bisa bikin brand gitu, terus dagang dan segala macam. Ternyata pada akhirnya masih jalan sampai sekarang gitu. Semoga bisa jalan terus ya. Iya, Nah, betul. tetap terbuka sih. Kayak misalnya contoh Visval. Kita juga kan terbuka banget nih. Kayak misalnya sekarang kita main nih Space Ideas ke kantornya Visval. Kita ngomongin kolaborasi, ngomongin Visval, ngomongin brandnya Abim, ngomongin brandnya Indi, ya seterbuka itu gitu. Iya. Kita nggak membatasi seolah-olah kita lagi di kantor Visval, terus kita ngomonginnya full Visval, iya. enggak juga gitu. So ini tuh bentuk terbuka kita gitu di kondisi seperti ini gitu. Kita tuh kayak ditekan lagi ke titik nol supaya nyadar gitu, kita tuh hidup tuh kolektif gitu. Iya. Gitu. Jadi kita bisa bareng-bareng majunya gitu sih. Mungkin tipsnya lagi keadaan begini coba lebih terbuka lagi. Siapa tahu bisa bareng siapa, gede bareng-bareng gitu. Nggak gede sendiri gitu. Jadi kesannya bukan saingan lah ya, Ya, betul. sekarang lebih merangkul bareng-bareng Iya, sih. terus kayak mungkin ngelihat keseriusan Indi ya, kayak lihat ini serius, terus bener-bener nih si Palu Gada ini orang-orang yang memang udah ahli pada bidangnya, contohnya kayak Diki Sastra yang punya type banyak, terus kayak vendor-vendor yang cukup besar ya, maksudnya yang megang brand-brand besar tuh ternyata datang sendiri karena ngelihat keseriusan kita gitu. Nggak mungkin lah, maksudnya ada orang-orang ketika kita serius menjalani sesuatu, dia nggak mungkin nggak bantu gitu pasti. Kalau kita yang serius, orang juga dengan sangat terbuka gitu. Usaha nggak mengkhianati hasil lah ya. Berarti
sebenarnya juga untuk tips triknya berarti ya berani, terus kerja keras dan lebih open gitu ya. Nah, sebenarnya kita sayang banget masih pengen ngobrol-ngobrol banyak lagi, tapi sayang kita harus di penghujung acara. Tapi sebelum ini part 2 ya. Nanti part 2. Request part 2. Ada request part 2 loh nanti ya, kita tunggu. Nanti mau lanjut terus, nanti kita undang-undang terus, kita senang-senang aja. Nanti janjian gitu jadi bisa bawa produk. Nanti mungkin kalau misalnya mau semua produk lagi, ya. semua produk Iya. dijajarin di sini mungkin Iya. ada Langsung. Vespa, Palugada, Mr. Sailor semuanya ada kan bisa. Nah, sebelum penghujung nih, aku pengen minta ada quotes atau motivasi nggak nih buat yang nonton? Udah pada nyiapin belum? Udah kan tadi? Iya, dulu ya gue Dari Quotes bucin tadi. Kakang atau Kak Abim dulu deh nih. Kayaknya udah paling siap gitu Kalau kata kelihatannya. kawan, love yourself. Harus ya kalau aku mah enggak sih. Apa nih? Ya apa ya? Aduh nggak tahu. Nervous nih kayak pasti minta Iya, quotes tadi langsung baru pegang nih. langsung Tadi biasa aja. Tadi biasanya bagian Kebanyakan diminta quotes bingung gak sih? langsung Udah berjalan aja hidup mah tuh. Ya Nggak udah usah- itu nggak quotes. usah banyak Oh, ngomong itu lah. quotes. Iya. Apa tadi? jadi apa diulangi? Berjalan aja hidup mah nggak usah banyak ngomong kan. Tuh, itu quotes. Bagus Tindakan bagus aja bagus. lah. Kalau dari Indi nih apa? Tadi kan udah nyiapin nih di belakang. Apa tuh? Udah katanya. Aku kan kayak princess. Jadi apa tuh? Mantap udah bagus. Ya, silakan. Oh udah dari Indi. Langsung ke Bang Zaim belum. Indi apa nih? Kalau aku ini quotes aku dari kecil Oh. sampai sekarang. Have courage and be kind. Oh, Cinderella. artinya? Apa tuh artinya? Apa translate Kamu mungkin? harus punya keberanian sama baik sama semua orang. Oke. Quotes yang kecil tapi Kamu luar biasa gitu. dijahati tetap harus baik. Gitu. Kan aku yang jahatnya. Oh iya ya. Ya udah Kak Zain coba. Kalau Bang Zaim gimana nih? Quotesnya? Aduh. Pada nervous ya pas bagian ditanyain Iya, quotes loh. Kurang lebih mirip sama berdua lah. Mungkin Nggak seru Googling nih. ini 10 quotes bagus. 10 quotes saya udah googling kan katanya quotes bucin katanya gitu. Apa tuh? mungkin jujur aja sama diri sendiri deh gitu. Kayak misalnya memang pengen jualan itu gitu. Kalau misalnya memang ternyata itu laku dijual gitu dan marketnya nerima, terus yang ngerjain juga happy, impactnya juga bagus buat teman-teman yang ngerjain, mungkin bisa lebih jujur untuk lihat impact yang bener-bener kerasa buat kolektif lah, mungkin itu. Karena kan kalau terlalu personal juga jadinya kurang begitu bagus gitu. Kita kan pengennya grow-nya bareng-bareng gitu. Mungkin kurang lebih itu. Kurang lebih. Sama satu Super lagi sekali. Apa tuh? jangan sombong. Oh, jangan sombong. Mau segimanapun ya, udah setinggi apapun gitu kan, tetap gak boleh sombong. Nah, makasih ya sekali lagi. Oh, terima kasih. Quotes dong Diminta gimana? quotes juga. Wah, kita diminta. Baru lah pertama kali hostnya yang diminta quotes. Quotesnya apa dong aku? Coba. Aku lo nggak nyiapin quotes. Tentang cinta-cintaan juga kan tadi curhat nggak Bu? Ya sedikit Curhat. tadi. Oh, aku curhat. Padahal bukan aku lah yang curhat. Aku ya quotes aku boleh. Support lokal brand. Udah quotes aku mah gitu aja boleh nggak? Garing ya? Enggak boleh. Atuh. Kita harus hidup, harus Harus hidup kakak gitu loh. Hidup aku. Iya, kan kita hidup semua. Oh, kita kan, jadi tentang sharing hidup. kehidupan Iya. juga ya. Apa dong quotes aku? Aku jadi speechless, kenapa jadi aku yang speechless? Soalnya pada diem gimana dong? Ini baru pertama kali loh. Jadi Hebat pressure. banget. Terus jadi pressure di aku. Kita tungguin. Quotesnya kalau aku sih sebenarnya ya, yang penting usaha dulu pokoknya. Kalau usaha, niat, doa sudah dijalankan mah tidak mengkhianati hasil. Lebih gitu. ke tausiah ya. Lebih ke tausiah, lebih ke ini, lebih ke Kultum. kultum, lebih ke apa tuh namanya pasrah teh? Kok aku lupa pelajaran agama apa? Pasrah namanya apa coba Tawakal. tes? Hah? Lokal. Tawakal. Lokal. Oh, lebih ke tawakal aja. Aku quotes sih gitu. Aku lebih mengikuti air gitu anaknya. Nanti juga ketemu muaranya. Tahu bener banget nanti ketemu muaranya. Muaranya tuh Kayak pernah baca di buku apa gitu itu kata-katanya. Apa tuh? Oh, aku itu yang nulis. Apa banget. Udah, kok jadi aku sih yang ditanya kan aku jadi malu. BTW makasih banget. Coba kameramen untuk... tuh sekali. Kameramen juga mau ditanyain nggak? Satu-satu kita tanyain bawa ke sini gitu kan? Cukup. Boleh, udah kita cukup sampai sini. Makasih banget untuk Kakak, Indi, Bang Zaim udah mau ngobrol-ngobrol sama kita di Idea Session kali ini. Pokoknya buat kalian juga jangan lupa buat support lokal brand. Dan oh ya bentar, kira-kira mau promosi nggak nih? Toko-tokonya ada di mana? Untuk Mr. Sailor, Palugada, atau Lip Gloss dan Visval sendiri. Ya Visval sekarang ada toko baru. Toko Iya, baru. ini kita di- Ya. Di toko barunya nih kita. Di mana nih? Ini kita di kantor sebenarnya di bawah tokonya. Alamatnya di Jalan Banda nomor 25. Jadi main aja ke sini.
karena ada game seru juga di dalamnya. Jadi kalau udah belanja nanti ada game seru, ketika dimainin nanti akan dapat kayak hadiah-hadiah lah gitu. Kalau dari Indi nih, Kalau aku paling kalau gak ada Bareng mirip-mirip. sama bareng sama Mr. Sailor Iya, ya, sama tetanggaan Mr. jadi. Tetanggaan. Gimana tuh Tetanggaan, kalau beda. misalnya pada belanja? di Hallway Space di Kosambi lantai 2 apa sih Jalan Ahmad Yani nomor berapa sih? Pasar Kosambi. 52 aja. Pasar Kosambi lantai 2. Nah, buat yang mau belanja Visval, Mr. Sailor sama Palu Gada tuh udah ada alamatnya. Pokoknya makasih sekali lagi. Yang buat nonton jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai sini dulu. See you guys on the next video. Bye bye.